Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Kristus menuju kepada kebangkitan Kristus, atau dalam kalender gerejawi disebut dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Adapun tema Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci yang akan kita hayati saat ini adalah merespon duka, tetaplah berkarya. Marilah kita bersama-sama merespon dalam litani. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa dengan nyanyian tansa pada hari. Dalam keheningan, kita percaya Allah dapat berkata-kata dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Karena itu, kita dasarkan ibadah ini di dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang kekal kasih setianya. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Saudaraku, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
karena setiap manusia akan mengalaminya. Namun yang paling sulit diterima dari dua hal itu adalah kematian. Karena pasti tak ada yang ingin mati, dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seseorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kasihi karena kematian. Proses kesedihan dan kesepian inilah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus di momen Sabtu Sunyi ini, saat mereka menemui kesunyian yang menyayat hati para pengikut Yesus. Karena Yesus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati, dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Duka, derita, sengsara yang serupa. Itulah yang kesan dan pesan yang juga nampak dalam kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ratapan ketiga. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika sapu cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Dengan hening
Kita akan membaca Matius ke-27, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Teruslah berkarya, teruslah bekerja. Lagi masih ada waktu. Berkaryalah. Lagi masih ada kesempatan. Bekerjalah. Tebarkan kasih. Tebarkan berita suka. Tebarkan kepada semua orang yang membutuhkan. Lakukan hanya untuk Tuhan. Berkaryalah dengan penuh semangat. Berkaryalah dengan penuh antusias. Berkaryalah, bekerjalah, waktu semakin dekat. Bekerjalah, berkaryalah, terus berkarya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Guru, kenapa tubuhmu tergantung di atas kayu salib? Engkau mati dengan posisi yang hina. Siapa yang tega melakukan? Tanganmu ditusuk dengan paku. Lambungmu ditikam dengan
Engkau mati di atas kayu salib. Siapa yang tega melakukan kepada guruku? Guru, aku sendiri. Aku takut, Guru. Tak mampu aku melanjutkan karya ini. Tak sanggup aku melakukan karya yang besar ini sendirian. Tak mampu. Aku takut. Aku khawatir. Tanpa Engkau yang melindungiku, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Aku tak mampu. Aku takut. Anakku, hari ketiga aku akan bangkit. Tegakkan badanmu dan tetaplah berkarya. Aku besertamu. Terima kasih, Guru. Kematian adalah kemenanganku. Duka yang menyelimuti diriku menjelma menjadi karya. Kutegakkan tubuhku, kulangkahkan kakiku, berkarya, bekerja, berkarya, bekerja lebih semangat lagi, berkarya, bekerja lebih semangat lagi, berkarya, berkarya, dan terus berkarya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan taburan firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami semua, agar kami mampu melanjutkan karya agung-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang walaupun tidak mudah. Kami percaya bahwa balutan cinta-Mu melalui kematian-Mu memberikan energi baru kepada kami untuk melaksanakan panggilan kami. Berbicaralah untuk kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama umat Kristen di seluruh dunia merayakan Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi, atau mungkin ada yang bilang Sabtu Suci. Sabtu Sepi, Sabtu Sunyi, Sabtu Suci adalah waktu di mana kita menanti-nantikan kebangkitan Kristus. Kristus yang kemarin kita peringati dalam Jumat Agung, di mana Kristus mati. Mati karena cintanya kepada kita. Ada sebuah teori yang dibuat oleh Sundar Pichai. Dia seorang pemimpin perusahaan besar yang bernama Google. Dia pernah membuat sebuah teori, yaitu teori kecoa.
Mengapa dia katakan teori kecoa? Ada kecoa yang terbang di tengah-tengah ibu-ibu yang sedang ngobrol. Ketika kecoa itu menghinggapi seorang ibu, apa responnya? Pasti responnya adalah kipat-kipat dan teriak-teriak. Menghalau kecoa itu. Dan yang terjadi adalah kericuhan. Tetapi kecoa itu tetap terbang ketika ia diusir dan hinggap di orang yang lain. Ketika kecoa itu hinggap, orang yang dihinggapi pun akhirnya juga teriak-teriak, mencoba menghalau dan mengusir kecoa yang hinggap di badannya. Ada seorang pria yang kemudian dihinggapi pula oleh kecoa itu. Tetapi dengan tenang, dia mencoba menangkap kecoa itu. Dan akhirnya kecoa itu disingkirkan. Tidak ada kericuhan, tidak ada kegalauan, dan tidak ada kekacauan yang terjadi. Masalah dalam kehidupan ini tentu ada. Semua orang pasti punya masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap dalam menghadapi masalah itu. Apakah mau riuh ataukah mau tenang? Ketika kita riuh, maka yang terjadi adalah keriuhan dan tidak ada solusi. Tetapi bila mana ada masalah dan kita menghadapi dengan tenang, dengan kepala dingin, maka yang kita akan dapatkan adalah sebuah solusi. Dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, para murid meneteskan air mata. Mereka menangis karena kehilangan sosok yang mereka kagumi, dan itu adalah guru mereka. Bahkan para perempuan-perempuan pun menangis tersedih, dan mereka ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tenggelam dalam tangisan mereka. Mereka tenggelam dalam ketakutan mereka. Tidak ada solusi yang dibuat karena mereka tenggelam dalam ketakutan. Tetapi tidak dengan Yusuf Arimatea. Dia sedih, iya. Dia takut, iya. Tetapi ia mengambil sikap untuk mawas diri, ia mengambil sikap untuk tenang. Bahkan dia mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Kubur yang sudah ia punyai, itu pun ia siapkan. Kain lenan ia siapkan. Dengan ketenangan, Yusuf Arimatea melaksanakan karya panggilannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah masuk di dalam kubur, pintu kemudian ditutup. Yusuf Arimatea tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Ia galau, iya, tentu. Ia takut, tentu. Sebagai murid Tuhan Yesus, ia mengalami syok yang luar biasa. Tetapi ia tetap berkarya. Ia merespon duka yang ia alami dengan tetap berkarya. Berbeda dengan para perempuan. Dalam kitab suci diceritakan, Maria dan Maria Magdalena tetap menangis di depan makam Yesus. Tangisan tentu itu wajar. Itu adalah respon daripada duka. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita mau tetap berkarya dalam tugas panggilan kita sebagai umat milik Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, seperti masalah yang dihadapi oleh para murid, tentu ada tangis, tentu ada duka, tentu ada luka. Baik, tetapi Tuhan memberikan semangat kepada kita untuk tetap merespon duka dengan tetap berkarya. Apapun masalah kita,
apapun pergumulan kita, tetaplah berkarya. Pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru, tetapi Tuhan menjanjikan Ia bersama dengan kita. Tetaplah tegakkan diri kita, tatap masa depan, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Tetap berkarya dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diajar ada duka yang dialami oleh para murid. Tetapi kami mau belajar Tuhan seperti Yusuf Arimatea yang tetap tegak. Walaupun berduka tetapi tetap berkarya. Tuhan tetap menguatkan para murid dalam masa-masa penantian. Karena Tuhan akan bangkit. Itulah pengharapan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan janji-Mu kepada kami. Engkau akan menggenapi kami bahwa Engkau tetap menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami tetap akan berkarya dalam tugas panggilan kami. Walaupun banyak luka, duka yang kami alami, tetapi kami mau menghayati bahwa Engkau mati. Tidak hanya terluka, bahkan Engkau mati menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Engkau tetap berkarya Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu yang akan kami rayakan besok. Maka kami pun akan tetap berkarya dalam kondisi apapun untuk memuliakan nama-Mu. Karya melalui pelayanan kami di rumah tangga. Karya melalui pelayanan kami di usaha-usaha kami maupun pekerjaan kami. Karya melalui pelayanan kami di masyarakat maupun gereja Tuhan di tempat ini. Pakailah kami, walaupun kami sering terluka, tetapi ajari kami untuk tetap kuat, tetap berkarya, karena Tuhan juga berkarya untuk kami semua. Berkatilah seluruh jemaat-Mu GKJ Petoran, yang sakit Tuhan pulihkan, yang terluka Tuhan sembuhkan. Ajari kami untuk tetap berkarya dalam kondisi apapun. Berkati rumah tangga kami, berkati gereja kami, berkati masyarakat kami, berkati Indonesia, agar kami tetap berkarya dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita memberikan persembahan dengan iringan lagu Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan
Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, di mana kami tetap diberikan waktu kembali untuk mempersembahkan persembahan kami. Maka ketika kami pulang dari rumah ke rumah kami masing-masing, pakailah hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, walaupun duka, tetapi kami tetap berkarya, karena Engkau ada dan memberikan pengharapan bagi kami. Sebentar lagi kami akan tutup ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber kehidupan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah dengan sungguh. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, ini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dalam pencobaan, Ia akan menatangmu. Saat menyangkal diri, tak dibiarkannya kau terjatuh. Dalam duka dan sepi, hatimu kan tetap teguh. Bahkan di dalam derita dan maut, jiwamu dibuatnya teduh. Sebab kuasanya merengkuh dan menopang, menjagaimu dalam mengingat, percaya dan menjadi saksinya. Dan sampai kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, ini dan selama-lamanya. Amin. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya.